Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, ini lebih dalam lagi ya. Kalau kita melihat Pancasila secara kefilsafatan. Oke, gini. Kalau secara pengertian, dia berasal dari bahasa Arab atau dari kata falsafah, dan filosofi dari Inggris yang berasal dari Yunani, filosofia. Jadi Inggrisnya filosofi, yang Yunaninya filosofia. Nah, kata filosofia ini merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos dan philin, yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata Sofia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, pengetahuan. Itu filosofi, Sofia ya. Jadi kalau ada yang namanya Sofia, secara nggak langsung maknanya itu kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Ini. Dengan demikian, filosofia secara harfiahnya berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, mencintai pengetahuan. Nah, cinta mempunyai pengertian yang sangat luas, sedangkan kebijaksanaan mempunyai arti yang bermacam-macam, yang berbeda satu dari yang lainnya. Jadi kalau kata Pitagoras ya, jadi ketika itu dia ditanya, apakah engkau seorang yang bijaksana? Ada orang bertanya ke Pitagoras, lalu Pitagoras menjawab, saya hanyalah filosofos, yakni orang yang mencintai pengetahuan. Jadi makanya kenapa orang-orang filsafat itu pemikirannya lebih dalam, ya, lebih radikal, karena harus mendasar sekali dan berakar, itu radikal. Dan filsafat itu lebih cenderung menggali ke yang ibaratnya itu anti esensialis. Nah, ada dua pengertian filsafat. Filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Kalau filsafat sebagai ilmu atau metode, dan filsafat sebagai pandangan hidup. Yang ketiga, filsafat dalam arti teoritis dan dalam arti praktis. Nah, kalau Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk. Kenapa dia produk? Karena itu adalah hasil dari olahan para pemikiran-pemikiran para cendekiawan pada saat itu. Jadi dihasilkanlah produk Pancasila sebagai dasar untuk merdeka. Nah, kalau sebagai pandangan hidup, dia itu merupakan, Pancasila merupakan gagasan-gagasan yang sangat luas dan multidisiplin untuk dijadikan sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Pandangan hidupnya di situ. Jadi kalau yang pandangan hidup secara individual itu adalah misalnya berkeyakinan agama, itulah pandangan hidupnya, agama. Dan itu pun juga Pancasila ya. Karena kan pernah kita bahas Pancasila itu masing-masing sila saling berkaitan. Dari sila 1 itu berkaitan dengan sila 2, 3, 4, 5. Kalau dalam arti praktis, berarti dalam tatanan pelaksanaannya, tindakan dalam segala aspek
di dalam kehidupan. Ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Nah, sekarang Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan nilai dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Dengan demikian, Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para founding father kita, yang dituangkan dalam suatu sistem, yaitu sistem kenegaraan. Dia menjadi dasar negara. Nah, kenapa dia hasil perenungan jiwa? Disinilah filsafat muncul. Kenapa Pancasila sebagai filsafat? Karena hasil dari perenungan yang sangat mendalam dan kajian-kajian yang sangat mendalam. Itulah Pancasila. Gitu. Makanya kenapa dia menjadi filsafat, falsafah negara. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Ini ada dua sistem. Yang pertama deduktif, yang kedua induktif. Kalau deduktif ini dia disusun secara sistematis, ya. Keutuhan pandangan yang komprehensif. Itu kalau deduktif. Kalau induktif dia mengamati dari gejala-gejala sosial budaya masyarakat. Jadi kalau deduktif itu dia tersistematis secara struktur konstitusi, sedangkan induktif dia berdasarkan gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat. Jadi dalam tatanan praktis, ya. Jadi begini, kenapa dia filsafat, ya, Pancasila? Karena ada definisi kalau dalam segi filsafat itu adalah the mother of science. Lahirnya ilmu pengetahuan itu dari filsafat. Nah, kalau dikaitkan dengan Pancasila, lahirnya negara itu adalah Pancasila, gitu. Makanya dikaitkan dengan Pancasila sebagai sistem filsafat. Karena tadi secara definisi, filsafat itu adalah the mother of science, ibunya dari ilmu, ibunya ilmu, gitu. The mother of science. Science itu science, bukan yang sains. Oke, kita lanjut. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem filsafat itu adalah kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, tidak terpecah belah, dan saling bekerja sama untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Jadi Pancasila itu memiliki ciri khas khusus, ya. Dia berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya seperti materialisme, idealisme, ada rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya yang isme-isme lainnya.
kapitalisme. Nah, itu dia berbeda, Pancasila berbeda. Karena kalau materialisme dan idealisme ini dia lebih cenderung kepada lebih tertutup, tidak terbuka. Kayak materialisme, dia hanya memandang, mengakui adanya bahwa manusia itu adalah hanya materialisme hanya sebatas kehidupan dunia, itu materialisme. Seperti hedonis, nah itu materialisme, karena dia lebih cenderung kepada hal-hal yang nyata, material. Nah, kalau idealisme dia, kalau tidak salah ini lebih ke adanya jiwa di dalam manusia, roh. Nanti juga di sini adanya dualisme juga. Kalau di dalam filsafat kemanusiaan ada yang mengatakan manusia itu adalah terdiri dari roh dan badan, jiwa dan badan gitu. Nah, kalau rasionalisme adalah akal, berdasarkan logika, akal yang rasional, bisa dicerna oleh akal, itu rasional. Liberalisme itu lebih pada kebebasan, bebas tanpa batas, itu liberal. Tidak ada nilai di situ. Kemudian komunisme dan lain sebagainya. Nah, itulah makanya kenapa Pancasila itu berbeda dari isme-isme lainnya. Ciri sistem filsafat Pancasila itu, jadi sila-sila Pancasila merupakan kesatuan sistem yang tidak bisa dipisahkan, dan susunannya pun sudah bulat utuh seperti yang digambarkan sila 1 meliputi sila 2, 3, 4, 5. Udah, itu tidak mungkin, tidak ada yang bisa membantah itu, dan itu pun pasti saling keterkaitan, ya. Begitupun sila 2, 3, 4, 5 itu saling berkaitan. Intinya apa? Yang pertama itu adanya Tuhan. Yaitu sebagai kausa prima, sebagai pencipta, maha tinggi, maha segalanya, kausa prima. Yang kedua adanya manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Kemudian yang ketiga, satu, persatuan, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Kemudian yang keempat ada rakyat, yaitu unsur mutlak negara harus bekerja sama dan gotong royong. Yang keempat adil. Nah, adil ini memberi keadilan kepada diri sendiri dan juga orang lain. Inti dari Pancasila itu. Jadi adanya Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Nah, nanti kalau dalam kefilsafatan secara wawasannya itu ada berbagai kelompok, ya, kelompok filsafat. Di dalam filsafat ada aspek penyelidikan istilahnya. Yang pertama itu ada ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga ada aksiologi. Jadi dia mencangkup nilai-nilai kefilsafatan. Nanti kita akan bahas Pancasila dari ontologisnya, Pancasila epistemologisnya, dan Pancasila aksiologisnya. Ini ontologi. Kalau secara singkat, ya, ini saya akan jelaskan menurut Aristoteles dulu. Kalau menurut Aristoteles, dia ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan atau eksistensi juga bisa. Dan disamakan artinya dengan metafisika. Masalah ontologis antara lain apakah hakikat sesuatu itu, apakah realitas yang ada, kemudian realitas itu seperti benda misalnya, apakah ada suatu rahasia di balik realitas itu,
dan sebagaimana yang tampak pada makhluk hidup, dan seterusnya. Nah, bidang ontologi menyelidiki tentang makna yang ada, manusia, benda, alam semesta, atau kosmologi, dan juga metafisik. Nah, secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar, yaitu Pancasila yang terdiri dari 5 sila itu. Nah, dasar ontologis pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralis. Oke, sekarang gini. Kalau ontologis itu adalah ada, wujud ya. Lebih simpelnya, ontologis itu ada. Contohnya, kalian melihat kursi, itu ada, itu bagian dari ontologis. Kalian melihat gejala sosial, dampak-dampak sosial yang ada di masyarakat, itu bagian dari ontologis ya, gejalanya, situasinya, itu ontologis. Tempo lalu juga saya sudah pernah sampaikan konsep-konsep abstrak yang ada di masyarakat seperti agama, suku, agama, ras, antar golongan, itu pun bagian dari ontologis ya. Dia ada dan hidup di masyarakat, itu ontologisnya Pancasila di situ. Bisa dipahami ya? Simpelnya ada. Kalau kalian melihat meja ada, itu ontologis. Oh, itu ada meja gitu. Kemudian monopluralis, mono itu satu, plural itu lebih diistilahkan dengan banyak. Jadi ibaratnya es campur atau es buah, itu dalam satu mangkok mono mangkok itu diisi oleh banyak buah. Nah, itu monopluralis. Satu negara diisi dengan keberagaman di dalamnya. Itu monopluralis. Karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis, subjek pendukung pokok dari Pancasila. Jadi itu dari sisi ontologis ya. Hematnya seperti itu. Jadi hubungan kesesuaian antara negara dan landasan sila-sila Pancasila adalah berupa hubungan sebab akibat. Kalau sebab akibat berarti kausalitas. Kalau tadi Tuhan berarti causa prima. Kalau sebab akibat kausalitas. Negara sebagai pendukung hubungan, sedangkan Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil sebagai pokok pangkal hubungannya. Jadi negara sebagai pendukung hubungan, sedangkan Tuhan, manusia itu sebagai pokok pangkal hubungan tersebut di dalam sebuah negara ya. Jadi negara itu wadahnya. Jadi Pancasila ini adalah yang isinya tadi tentang Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil, itu adalah pangkal dari hubungan, merupakan toolsnya untuk menghubungkan. Landasan Pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil adalah sebab dan negara adalah akibat. Ya. Terjadinya negara Indonesia adalah akibat dari sebabnya adanya Pancasila. Gitu. Jadi negara Indonesia tidak pernah ada kalau Pancasila itu belum ada. Kalau Pancasila ada, negara Indonesia ada. Jelas ya? Simpelnya, mudahnya seperti itu. Karena ini bagian dari filsafat, yaitu the mother of science. Jadi dia yang melahirkan negara, khususnya Indonesia. Nah, sekarang ke epistemologis. Epistemologis adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologis meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan. Jadi
Epistemologis adalah ilmu tentang ilmu. Ilmu tentang ilmu atau teori terjadinya ilmu, atau science of science, science of science, ya. Dibacanya science of science. Kalau menurut Titus, terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologis, yaitu tentang sumber pengetahuan, tentang teori kebenaran, tentang watak pengetahuan manusia. Oke, simpelnya begini. Epistemologis itu adalah cara kita untuk menyelidiki, mencari tahu, menganalisis. Itu bagian dari epistemologis, ya. Karena teori itulah yang nantinya akan menjadi dasar ilmu pengetahuan. Contoh, kalau tadi ontologis itu adalah ada dalam, kalau dari sisi Pancasila ada itu adalah konsep-konsep abstrak, gejala sosial. Nah, gejala itulah yang diselidiki. Nah, gitu. Proses menyelidiki itu, menganalisis, dipikirkan oleh para cendekiawan itu bagian dari epistemologis, gitu. Jelas ya? Namun, tentang sumber pengetahuannya itu menjadi persoalan, yaitu tentang kebenaran pengetahuan manusia. Makanya kenapa ilmu pengetahuan itu selalu berkembang, tidak bergerak statis atau stagnan, tapi dia dinamis. Karena syaratnya ilmu pengetahuan itu adalah mampu dikritisi. Kalau ilmu atau teori itu bisa dikritisi, masuk kategori ilmu pengetahuan, ya. Karena kalau tidak bisa dikritisi, itu namanya firman Tuhan. Jelas? Gitu ya. Jadi ilmu itu berkembang, teori itu berkembang, tidak ada yang mutlak benar, itu tidak ada. Sejatinya begitu. Bisa dipahami ya. Ini dalam kajian filsafat seperti itu. Contoh begini deh. Kenapa teori itu selalu berubah menurut sesuai dengan perkembangan zaman? Contoh begini, tentang harga jual, contoh ya. Harga jual itu bisa berbeda-beda dan tidak stagnan, tidak statis sifatnya. Sifatnya malah fluktuatif. Dan itu berubah. Mungkin penentuan harga jual itu, kalau dalam hitung-hitungannya ada sesuai dengan rumus, ketemulah dengan harga jual, dan harga itulah yang ada yang nantinya akan dipasarkan. Tapi harga jual itu akan berubah keluar dari teorinya. Misalnya, kalau ada orang belanja pergi naik sepeda, harga 5.000, ya. Ada orang belanja naik pergi pakai misalnya jalan kaki, mungkin bisa berubah, bisa tetap bisa berubah. Entah itu bisa jadi 4.000, bisa jadi 5.000. Tapi kalau ada orang yang belanja menggunakan mobil atau sepeda motor, harga pun bisa berubah. Nah, itulah namanya perubahan teori. Jadi teori itu tidak dapat dikritisi dan bisa berubah kapanpun. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Jadi, Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti telah menjadi suatu belief system, sistem kepercayaan, atau sistem keyakinan, belief. Sistem cita-cita menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas. Pancasila harus memiliki unsur yang masuk akal, bisa dicerna oleh rakyatnya, terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Itu dari sisi
belief system. Jadi pada hakikatnya itu epistemologis Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Maka dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Jadi ontologis dan epistemologis itu tidak bisa dipisahkan, ya, saling berkaitan. Karena epistemologis tidak akan bisa berjalan atau tidak akan bisa bekerja jika tidak ada ontologis. Jadi ada ontologis dulu. Sifat adanya itu harus ada. Bisa dipahami ya tentang epistemologis. Jadi kalau ontologis itu adalah keberadaannya atau gejala-gejala yang sifatnya nyata dan bisa dilihat, bisa dirasakan. Kalau epistemologis itu proses pencaritahuan, proses penyelidikan, mencari tahu tentang keberadaan itu, tentang ontologis itu, ya. Selanjutnya itu sifat hierarkis. Kalau kalian mendengar hierarkis itu adalah tingkatan. 1, 2, 3, 4, 5 itu hierarki, tingkatan. Dari yang tertinggi sampai terendah. Dan bentuk piramidal itu nampak dalam susunan Pancasila, bentuk segitiga. Konsep hierarki lebih cenderung digambarkan sebagai piramid segitiga, di mana sila pertama Pancasila mendasari dan menjiwai keempat sila di bawahnya, dan begitu pun juga sebaliknya. Itulah kenapa dikatakan sebagai hierarki atau tingkatan. Ada susunan yang meliputi 3 hal di sini. Isi arti Pancasila yang umum universal, yaitu hakikat sila-sila Pancasila yang merupakan intisari Pancasila sehingga merupakan pangkal tolak dalam pelaksanaan dalam bidang kenegaraan dan tertib hukum di Indonesia. Itu universal. Jadi Pancasila merupakan pangkal dari segala keilmuan, segala aspek termasuk hukum. Hukum pun juga harus mengikuti Pancasila sebagai dasar hukumnya, gitu. Dan dari sisi hukum itu tidak boleh saling hukum yang lebih rendah itu harus menyelaraskan hukum yang di atasnya. Begitupun juga hukum-hukum lainnya. Kalau dalam hukum itu ada hierarki. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar 45, yang di dalamnya juga ada Pancasila, TAP MPR, kemudian undang-undang, baru bawahnya bisa Perpu atau Perpres, PP gitu. Itu tingkatan-tingkatan hierarkinya. Isi arti Pancasila yang umum kolektif, tadi umum universal, sekarang umum kolektif, yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara. Kolektif negara bukan koleksi, tapi kolektif itu beramai, beramai-ramai. Dan bangsa Indonesia terutama dalam tertib hukum Indonesia. Kemudian yang ketiga, khusus dan konkret, yaitu Pancasila dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan sehingga memiliki sifat khusus, konkret, jelas, ya, dan dinamis. Mungkin dari sisi epistemologis Pancasila itu sangat jelas para pendahulu
dan para pendiri bangsa ini sudah menggali secara mendalam, mencari tahu secara mendalam dan mengkaji secara mendalam juga, sehingga keluarlah produk Pancasila itu berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga ini aksiologis. Tadi ada ontologis, epistemologis, kemudian ada aksiologis. Nah, aksiologis ini adalah nilai. Simpelnya begitu. Kalau kalian dengar aksiologis berarti itu nilai. Bukan aksio ya. Kalau aksio berarti laptop gitu. Merek ya. Yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Aksiologis Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Nah, istilah aksiologis berasal dari kata Yunani yaitu aksios yang artinya nilai, manfaat. Dan logos artinya pikiran, ilmu atau teori. Jadi ilmu tentang nilai itu aksiologis. Kalau epistemologis ilmu tentang ilmu, mencari tahu ilmu, menyelidiki ilmu. Kalau ontologis itu berarti keberadaan, wujud secara nyata. Aksiologis adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Kalau di bahasa Inggris namanya value atau Indonesia Inggrisnya value ya. Berasal dari bahasa Latin, kata Latin yaitu valere, yaitu kuat, baik, berharga. Sedangkan dalam kajian filsafat merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak yang dapat diartikan sebagai keberhargaan, worth, kelayakan atau kebaikan, goodness. Nilai itu juga yang berguna, mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Itu dalam aksiologis. Selanjutnya, ada nilai adalah suatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Dictionary of Sociology and Related Science. Nilai itu suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Jadi nilai. Semua benda, objek itu memiliki ada nilainya. Ada keberhargaannya, itu nilai. Kalau Max Scheler ini dia mengemukakan bahwa nilai itu ada tingkatannya. Yang pertama ada nilai-nilai kenikmatan, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kejiwaan. Kalau kenikmatan berarti ini masalah rasa, yaitu yang menyebabkan orang senang ataupun juga sebaliknya menderita, itu nilai tentang kenikmatan. Kalau kehidupan berarti tingkat ini terdapat nilai-nilai yang penting dalam kehidupan seperti kesejahteraan, keadilan, kesegaran, kehormatan. Yang ketiga ada nilai kejiwaan. Ini lebih kepada keindahan, kebenaran, selanjutnya atau bisa keburukan, karena tergantung dengan tergantung pada objeknya itu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan Pancasila, nilai-nilai itulah yang terkandung dalam Pancasila. Nilai kerohaniannya, terus ada nilai kenikmatannya, ada nilai berbagai macam nilai ada di dalam Pancasila, dan itu pun juga terintegrasi kepada kehidupan kita sehari-hari. Itulah Pancasila. Semua nilai, semua aspek itu ada dalam Pancasila. Kemudian menurut Walter
dia menggolongkan nilai-nilai masuk ke dalam. Yang pertama itu ada nilai-nilai ekonomis. Jadi meliputi semua benda yang dapat dibeli. Kejasmanian, hiburan, nilai-nilai sosial, watak. Di sini ada berbagai macam nilai. Jadi intinya itu adalah dalam aksiologis nilai, Pancasila memiliki berbagai macam nilai yang sangat positif dan baik. Karena dari sila pertama itu bisa mengandung nilai kerohanian, bisa juga mengandung nilai keyakinan, mengandung nilai semangat, nilai perjuangan di dalam agama itu. Nilai akhlak, keindahan, kesemestaan. Nah, itu ada di dalam sila pertama. Kalau di sila kedua itu pun juga memiliki nilai, ada banyak nilai di dalamnya. Misalnya nilai tenggang rasa, nilai toleransi, nilai apalagi. Kalau dalam kemanusiaan itu menghormati, nilai-nilai itulah. Nah, dari sila-sila itulah nanti akan muncul sendiri nilai yang menurut perspektif kita. Sampai di sini jelas ya tentang nilai. Oke, intinya filsafat itu seperti itu. Dia itu lebih mengkaji teori dasarnya tadi ada ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pancasila ontologisnya di mana? Dia ada berdasarkan gejala sosial. Segala sesuatu konsep-konsep abstrak yang ada di masyarakat, ya perlu diingat. Itu dari sisi ontologisnya. Segala sesuatu yang ada pada masyarakat Indonesia pada waktu itu. Kemudian epistemologisnya apa? Proses penyelidikan, dibentuknya BPUPKI dan juga PPKI, kemudian dirumuskanlah itu, dikaji, kemudian dimasukkan ke dalam konstitusi. Itu adalah proses epistemologis. Sedangkan aksiologisnya yaitu nilai yang terkandung dan mampu dirasakan oleh masyarakatnya itu sendiri. Dari sila ketuhanan yang Maha Esa itu memiliki nilai yang berharga, kemanusiaan pun juga memiliki nilai yang berharga, kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki keadaban yang tinggi dari dasarnya agama itu. Kemudian persatuan Indonesia, di mana negara Indonesia adalah negara kesatuan, ya, dari konsep archipelago itu kepulauan, negara kepulauan dipisah dengan laut. Kemudian sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu pun juga memiliki nilai tersendiri. Jadi adanya perwakilan dari masyarakat yang tentu saja akan menyuarakan kepentingan rakyatnya sendiri. Yang kelima yaitu keadilan. Nah, keadilan pun juga memiliki nilai tersendiri juga. Nilai keadilan berarti juga bisa memiliki nilai kasih sayang, nilai keindahan, nilai apalagi. Kalau sudah adil itu adanya, ya itulah intinya, nilai-nilai itu ada dan tersebar di masyarakat, karena itu adalah bagian dari dampak dari epistemologis
produk Pancasila itu. Ya, bisa dipahami ya sampai di sini. Itu Pancasila dalam sebagai sistem filsafat. Oke, kali ini terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.